Kisah seorang pria yang rela melakukan apapun demi membela anaknya yang hancur karena perbuatan keji para penjahat. Penjahat yang membalas dendam melalui sang anak. Dan kenyataan paling menyakitkan akan terungkap melebihi balas dendam itu sendiri. Ini Maharaja. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Ada seorang pria bernama Maharaja yang memiliki salon bernama Salon Jyoti, diambil dari nama putrinya. Jyoti adalah anak kelas 10 yang aktif dan sangat dekat dengan ayahnya. Maharaja sangat protektif, bahkan pernah memaksa kepala sekolah untuk meminta maaf karena salah menuduh Jyoti berbuat nakal. Sedangkan ibu Jyoti sudah meninggal, Maharaja membesarkan Jyoti sendirian. Yang unik dari keluarga ini adalah mereka merawat sebuah tong sampah dengan sangat baik dan diberi nama Laksmi. Suatu hari, Jyoti ikut camping sekolah selama 1 minggu. Sebelum berangkat, dia berpesan pada Maharaja untuk selalu menjaga dan memfoto Laksmi setiap hari. Tapi sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Maharaja datang ke kantor polisi dengan kondisi tidak baik. Telinga kirinya diperban. Dia melaporkan rumahnya dijarah dengan cerita yang detail. Katanya dia pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Dan saat sedang berganti pakaian, tiba-tiba diserang dari belakang oleh 3 orang memakai masker. Mereka menghajarnya habis-habisan, sampai dia kehilangan pendengarannya di telinga kiri. Tapi yang dicuri bukanlah uang atau perhiasan. Yang dicuri adalah Laksmi, barang kesayangan keluarganya. Polisi terkejut melihat foto tong sampah dan langsung menolak mengambil kasus ini. Tapi Maharaja terus memaksa polisi dengan berbagai cara. Dan dia meminta Laksmi harus ditemukan sebelum Jyoti pulang dari camping. Dia bahkan menawarkan uang yang jumlahnya besar sampai akhirnya polisi setuju. Kenapa sih tong sampah ini begitu penting? Apa yang sebenarnya terjadi? Polisi mulai mencari Laksmi dan menanyai orang-orang di sekitar rumah Maharaja. Di kantor polisi, Maharaja bertemu seseorang yang sedang mencari orang hilang. Dia melihat foto orang yang dicari itu dan ingatannya kembali pada sesuatu. Di malam penjarahan rumahnya, dia melihat ada tiket parkir beserta tulisan nomor polisi kendaraan. Keesokan harinya, dia melacak nomor itu ke sebuah bar dan di sana dia menemui pemilik mobil itu. Pemilik mobilnya berkata bahwa mobilnya dipakai sama orang tanpa izin kemarin malam dan kacamata kesayangannya juga dicuri. Tidak lama kemudian, muncul seorang preman bernama Dana. Orang inilah yang memakai mobil tanpa izin dan mencuri kacamata. Dana berkelahi dengan pemilik mobil itu. Kemudian Maharaja mengikuti Dana dari belakang secara diam-diam. Dana merasa ada yang mengikutinya. Dia memanggil teman-temannya. Dan disinilah Maharaja akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dana sengaja membawa Maharaja ke tempat yang gelap dan sepi. Dan di sana, ternyata teman-temannya sudah siap dan menyerang Maharaja. Pertarungan sengit pecah di tempat itu. Dana mengatakan dia seharusnya membunuh Maharaja sewaktu menjara rumahnya kemarin. Jadi Dana adalah salah satu penjahat itu. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memotong tangan Maharaja. Anak buahnya sudah memegang tangan Maharaja. Tapi di detik-detik terakhir, Maharaja membalikan keadaan dengan sangat cerdas. Pisau yang seharusnya memotong tangannya, justru memotong tangan musuhnya sendiri. Dengan pisau kecil yang tersembunyi di kantongnya, Maharaja menghabisi satu persatu musuhnya. Hingga akhirnya, hanya Dana yang tersisa. Dana sempat menusuk Maharaja dan kabur menggunakan motor. Tapi Maharaja mengejarnya dengan golok di tangan. Dan dengan satu ayunan kuat, dia memotong leher Dana hingga terpisah dari tubuhnya. Satu penjahat selesai, 2 lagi. Di kantor polisi, Maharaja justru menyemangati orang itu yang sedang mencari Dana yang hilang. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya polisi mulai menginvestigasi kasus hilangnya Dana. Sementara itu, polisi membuat rencana untuk menyelesaikan kasus Maharaja dengan mudah. Seorang pengrajin diminta membuat tong sampah yang persis seperti Laksmi. Setelah tong sampah barunya jadi, mereka meminta Nala Shivam untuk membuat tong itu terlihat kotor dan penyok supaya identik dengan aslinya. Setelah itu polisi mencari orang yang mau berpura-pura menjadi pencuri. Nala Shivam tergiur dengan uang yang ditawarkan. Dia langsung setuju dengan berakting menjadi pencuri Laksmi. Polisi meminta Maharaja menjelaskan detail kejadian untuk kesekian kalinya. Selama bercerita, polisi menyalakan teleponnya, sehingga cerita ini menjadi panduan untuk Nala Shivam. Seketika Nala Shivam terlihat panik.
Tapi polisi meyakinkan Nala Shivam untuk tetap berakting berdasarkan cerita ini. Rencana polisi sudah matang, tinggal menunggu eksekusi. Keesokan harinya, polisi membawa Nala Shivam ke rumah Maharaja dengan membawa Laksmi palsu. Polisi mengumumkan bahwa mereka sudah menangkap pencuri Laksmi, dan orangnya adalah Nala Shivam. Nala Shivam mulai berakting dengan sempurna. Dia menjelaskan kronologi kejadian. Mereka masuk lewat pintu belakang, tapi tidak menemukan apa-apa di dapur dan di ruang tamu. Akhirnya mereka berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba ada yang masuk lewat pintu depan, dan ternyata yang masuk adalah Maharaja. Nala Shivam cerita dia sembunyi di kamar. Dia lihat Maharaja masuk kamar dan berganti pakaian. Lalu dia menyerang Maharaja dari belakang, menutup mulutnya dan menampar wajahnya. Tapi ada yang aneh, waktu dia memperagakan cara menyekap Maharaja dari belakang, posisinya terlihat tidak pas karena Maharaja lebih tinggi daripada Nala Shivam. Akhirnya Nala Shivam harus berjinjit dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi supaya posisinya terlihat masuk akal. Maharaja menggunakan momen ini untuk menguji Nala Shivam. Dia mengatakan setelah ditampar, tubuhnya pasti jatuh dan menimpa Nala Shivam. Maharaja menggunakan kesempatan ini untuk meraih dan memegang punggung Nala Shivam, dan dia merasakan ada benjolan di sana. Mata Maharaja langsung berubah tajam. Inspektur polisi bertanya pada Maharaja, apa yang akan dia lakukan pada Nala Shivam? Dengan tenang Maharaja mengatakan dia akan memaafkan Nala Shivam. Polisi terkejut mendengar jawaban itu. Sampai akhirnya, polisi mengajukan satu pertanyaan krusial. Apakah Maharaja akan memaafkannya? Meskipun orang ini sudah memperkosa anak perempuannya, mata Maharaja langsung terbuka lebar. Dia terkejut dengan pertanyaan itu. Tunggu. Memperkosa anak Maharaja? Ternyata yang diserang malam itu bukan Maharaja, tapi Jyoti. Kita flashback ke kejadian yang sebenarnya. Setelah camping selesai, Jyoti diantar pulang ke rumah menggunakan bis sekolah. Begitu sampai rumah, dia masuk, menyalakan lampu, dan bersiap untuk berganti pakaian. Sementara itu, Maharaja sedang mencari sepatu pesanan Jyoti yang cukup sulit ditemukan di berbagai toko. Tiba-tiba ada 3 penjahat di rumahnya, Nala Shivam, Dana, dan Selvam. Jyoti melawan Dana dengan sekuat tenaga. Dia menggigit jarinya Nala Shivam yang menyekap mulutnya, menendang area vitalnya Nala Shivam dengan keras, mendorong tubuhnya ke tembok, lalu berusaha kabur. Tapi tiba-tiba ada Selvam datang dari arah ruang tamu dan memukul kepala Jyoti dengan besi sampai berdarah. Jyoti jatuh tersungkur. Selvam menghajarnya habis-habisan, menginjak tubuhnya, memukul berulang kali, bahkan meludahinya. Hingga akhirnya Jyoti tidak berdaya lagi. Tapi yang lebih mengerikan masih akan terjadi. Ketiga penjahat itu keluar dari kamar dan berdiskusi di ruang tamu. Mereka kesal karena Maharaja tidak kunjung pulang. Padahal mereka sudah mengintai Maharaja selama 1 bulan penuh. Lalu Nala Shivam meminta izin Selvam untuk memperkosa Jyoti, dan Selvam mengizinkannya tanpa ragu. Sementara Maharaja masih mencari sepatu pesanan Jyoti di toko yang cukup jauh. Dan Nala Shivam akhirnya masuk ke kamar dan memperkosa Jyoti yang tidak berdaya. Setelah selesai, Dana bergantian masuk dan juga memperkosa Jyoti. Mereka bertiga berencana menunggu Maharaja pulang untuk membunuhnya. Dana bahkan ingin membunuh Jyoti terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Nala Shivam ingin memperkosa Jyoti sekali lagi untuk ketiga kalinya. Setelah selesai, Selvam mengajak mereka untuk pergi sekarang. Mereka akan melanjutkan rencana ini lain kali. Dan dia sudah merencanakan semua ini selama 13 tahun. 13 tahun? Merencanakan apa? Dan kenapa harus menyerang Maharaja? Tidak lama kemudian, Maharaja pulang dengan membawa sepatu baru untuk Jyoti. Begitu masuk rumah, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memanggil nama Jyoti, dan suara lemah terdengar dari dalam kamar. Maharaja melihat ke arah suara itu dan langsung berteriak. Kondisi Jyoti sangat mengenaskan. Setelah pulang dari rumah sakit, Maharaja menghancurkan semua barang di rumahnya dalam kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Dia bahkan memukul dirinya sendiri di bagian telinga kiri sampai berdarah dan pingsan karena kesakitan. Di rumah sakit, Jyoti sedang terbangun. Dengan mata berkaca-kaca, dia bertanya pada ayahnya siapa orang-orang itu. Kenapa mereka melakukan hal sejahat itu? Dan apa salahnya? Maharaja hanya bisa menangis melihat penderitaan anaknya. Lalu Jyoti mengatakan, salah satu penjahat memiliki benjolan di punggung atas. Dan dia meminta satu hal pada ayahnya. Dia ingin bertemu dan bicara dengan kepala dari para penjahat itu. Maharaja yang tidak pernah menolak permintaan anaknya, mengangguk dan berjanji akan mengabulkan keinginan Jyoti. Dan itulah
alasan mengapa Maharaja membuat jebakan rumit ini. Cerita Maharaja ke para polisi tentang dirinya yang diserang, semuanya bohong besar. Maharaja sengaja membuat cerita palsu, mengatakan bahwa dialah yang diserang dan Laksmi yang dicuri. Padahal Laksmi tidak pernah dicuri sama sekali. Laksmi masih berada di rumah sakit dan diletakkan di bawah tempat tidurnya Jyoti. Tapi ternyata polisi mengetahui semuanya. Saat menginvestigasi kasus Dana yang hilang, mereka menemukan fakta kejahatan yang dilakukan oleh Dana, Nalasivam, dan Selvam. Dan saat itulah kebenaran terungkap. Inspektur polisi mengambil pisau dan memberikannya pada Maharaja. Semua polisi keluar dari ruangan dan mengunci pintu dari luar. Di dalam kamar itu, Nalasivam bersujud menyembah kaki Maharaja, memohon ampun sambil berteriak ketakutan. Tapi tidak ada ampun untuk orang seperti dia. Maharaja mulai menyayat tubuh Nalasivam perlahan-lahan, di punggung, di kaki, hingga akhirnya Nalasivam menjerit kesakitan dan berusaha melarikan diri. Tapi pintu depan terkunci rapat. Maharaja melempar golok dengan kuat, menancap tepat di kepala Nalasivam. Maharaja mendekatinya. Dia pegang kepala Nalasivam dengan kuat, lalu mengirisnya perlahan-lahan hingga lantai itu berlumuran darah. Tinggal satu penjahat lagi. Selvam seorang pemilik toko kabel dan listrik. Dia datang ke proyek apartemen yang sedang dibangun. Sesampainya di sana, dia mendapat telepon bahwa anak buahnya sudah babak belur. Dia melihat batu-batu berjatuhan dari lantai atas. Ternyata ada Maharaja yang sedang menghajar anak buahnya. Matanya membesar melihat kedatangan Selvam. Selvam langsung mengambil besi dan menghajar Maharaja dengan brutal. Dilempar ke dinding, dipukul habis-habisan, dan dilempar ke tangga. Selvam berteriak bahwa 15 tahun lalu, Maharajalah yang memasukkannya ke penjara. Dia kehilangan anak dan istrinya karena perbuatan Maharaja. Ada apa 15 tahun yang lalu? Kala itu, Selvam memiliki istri dan anak perempuan bernama Amu yang sangat dia sayangi. Sampai-sampai dia mencium kaki anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Selvam memesan kalung yang sangat mahal untuk hadiah ulang tahun anaknya. Istrinya menolak karena harganya di luar kemampuan mereka. Tapi Selvam bersikeras ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. 2 hari kemudian, tibalah hari ulang tahun si anak. Dia menjemput kalung pesanannya dan pergi ke sebuah salon untuk cukur. Di salon itu ada pegawai barber yang terlihat kalem dan pendiam. Saat proses cukur sedang berlangsung, alat cukurnya kehabisan baterai. Atas permintaan Selvam, barber itu pergi untuk beli baterai. Selvam pun sendirian di salon. Saat itu dia mendapat telepon dari karyawannya yang memberitahu bahwa kejahatan mereka merampok harta, memperkosa, dan membunuh pemilik rumah sudah masuk koran nasional, dan mereka berdiskusi untuk tetap tenang dan tidak panik. Setelah selesai telepon dan membalik badan, ternyata barber itu sudah kembali dan berdiri di sana, mendengarkan seluruh pembicaraan mereka. Setelah selesai cukur, Selvam langsung pulang untuk ke acara ulang tahun anaknya. Tapi dia lupa, kalung yang dia ambil tadi tidak ada di tasnya. Sementara itu, di tempat salon, barber itu menemukan kalung yang tertinggal dan memutuskan untuk mengantarnya. Ketika Selvam bersiap untuk mencari kalung itu, ternyata sang barber sudah datang ke rumahnya dan dia tidak sendirian. Dia membawa kawanan polisi yang langsung menangkap Selvam di depan istri dan anaknya. Karyawan Selvam bahkan tertembak dan meninggal di tempat. Istri dan anak Selvam hancur melihat kejadian ini. Istrinya menangis dan berteriak bahwa dia menginginkan suaminya mendapat uang secara halal, bukan dari membunuh orang. Barber itu hanya melihat kejadian dengan tenang, dan barber itu adalah Maharaja. Akhirnya Maharaja mulai melawan. Pertarungan brutal pecah di sana. Maharaja memukul Selvam dengan sekop, melemparkannya ke dinding sampai hancur, dan menghantamnya ke kitchen table. Maharaja menjatuhkan balok batu berat ke kaki Selvam. Selvam tersenyum kesakitan sambil mengatakan, rasa sakit fisik ini akan hilang, tapi rasa sakit emosional yang dia berikan pada Maharaja tidak akan pernah hilang selamanya. Maharaja hanya diam dan menangis. Jyoti dan gurunya naik bajai sampai di gedung apartemen itu. Mereka naik lift dalam keheningan, dan sampailah mereka di lantai yang dituju. Jyoti memanggil papanya. Sesuai janji yang dibuat, Maharaja mempertemukan Jyoti dengan Selvam, sang kepala penjahat. Maharaja diminta menunggu di luar ruangan. Lalu Jyoti memberikan segenggam emas kepada Selvam. Jyoti mengatakan, dia akan bangkit dari kejadian ini dan tidak akan hancur seperti yang Selvam harapkan. Jyoti memanggil papanya, dan Maharaja menjemput Jyoti dan memapahnya keluar dari ruangan.
Salva melihat emas-emas yang diberikan Jyoti dengan tangan gemetar. Salah satu dari emas itu ternyata adalah kalung yang dia beli untuk hadiah ulang tahun anaknya 15 tahun yang lalu. Dan Selvam pun mengingat sebuah cerita dari keluarganya. Ketika Selvam sedang dipenjara, Maharaja dan keluarganya datang ke rumah istri Selvam untuk mengembalikan kalung itu. Tapi istri Selvam menolak menerimanya karena dia tahu berapa banyak orang yang terbunuh untuk mendapatkan perhiasan itu. Dia minta Maharaja untuk mendonasikannya ke rumah ibadah. Saat itu, istri Maharaja melihat ke arah luar rumah dan meminta Maharaja untuk membelikan mainan untuk anaknya Selvam. Saat Maharaja sedang membeli mainan, sebuah truk oleng dan menabrak rumah itu. Semuanya hancur. Istri Selvam, istri Maharaja, dan anak kandung Maharaja meninggal seketika di tempat kejadian. Tapi satu anak perempuan selamat dari kecelakaan itu, terlindungi oleh tong sampah yang jatuh menutupinya. Selvam melihat luka di punggung atas Jyoti, luka yang sama persis dengan luka yang dulu dia obati pada anaknya. Selvam selama ini mengira anaknya lah yang meninggal bersama istrinya dalam kecelakaan itu. Tapi ternyata anaknya lah yang selamat dari maut. Maharaja merawat dan membesarkan Amu, anak Selvam, dengan penuh kasih sayang selama 15 tahun. Makanya Maharaja dan Jyoti sangat menyayangi Laksmi, tong sampah yang menyelamatkannya dari kecelakaan. Jyoti adalah Amu, anak kandungnya sendiri. Selvam berteriak memanggil nama Amu berkali-kali dengan putus asa. Selvam berusaha merangkak dengan kaki yang sakit. Dia memohon pada Maharaja untuk memanggil anak itu kembali. Dia ingin sekali meminta maaf. Maharaja hanya diam sejenak, lalu mendorong tubuhnya Selvam dan mengatakan satu kalimat pedas yang menghancurkan. Dia adalah anakku. Maharaja pergi meninggalkan Selvam yang hancur total. Selvam berusaha mengejar, tapi gerakannya sangat lambat karena kakinya yang sakit. Dia menangis tanpa henti dalam penyesalan yang sangat mendalam. Selvam berteriak memanggil nama Amu dari atas gedung saat Maharaja dan Jyoti sudah naik bajai. Selvam mengingat semua yang dia lakukan. Dia yang dulu mencium kaki Amu dengan penuh kasih sayang, kini dialah yang memukul Jyoti dengan besi, menginjak tubuhnya, dan meludahinya dengan penuh kebencian. Dan dialah yang mengizinkan Nala Shivam dan Dana untuk memperkosa anak kandungnya sendiri. Selvam hancur total. Lalu dengan penuh penyesalan, dia menjatuhkan dirinya sendiri dari atas gedung. Tubuhnya pun jatuh dan dia meninggal seketika. Darahnya mengalir perlahan, mengisi jejak kaki anaknya di pasir yang ada di bawah. Itulah pembahasan Maharaja dibahas film Kilat. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe. Karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi!